Koperasi. Tamu undangan dan hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, tamu undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ketua KBRI Joyoboyo Kota Kediri. Kepada Bapak R. Nugroho, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa mendampingi dan berkati kita pada pertemuan RAT hari ini. Amin. Yang saya hormati Pak Bambang selaku pembina kami, rasanya dingin Pak. Ketika panjenengan rawuh rasanya dingin gitu, apalagi nanti kalau Pak Bambang yang ganteng ini senyum gitu, semuanya dingin gitu Pak. Atur nuwun Pak Bambang. Yang saya hormati juga Pak Margiono dan Pak Sugianto dari pimpinan Dikopinda Kota Kediri dan Pak Sugianto dari Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kota Kediri. Sama-sama Pak Margiono dan Pak Ki, kalau saya tadi dingin karena Pak Bambang rawuh, dingin lagi karena Pak Margiono dengan senyumnya hadir juga di sini kan itu. Pak Ki juga begitu. Matur nuwun rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya juga melaporkan kepada Pak Bambang, inilah gayanya anggota Joyoboyo Pak. Anggotanya 1.200 semua diundang. Karena ada yang sudah modern, ada yang melihat dari HP Pak, hadir di live. Nah, ada yang karena di sini AC, sukanya ahli hisab, semuanya nunggu di luar. Nah, waduh. Tapi nanti ketika pembagian hadiah, insya Allah gedung ini penuh Bapak, semua akan hadir. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, rekan-rekan anggota Joyoboyo yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, pada acara ini
Saya ingin sampaikan, yang pertama saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya, baik yang ada di ruang ini, baik yang masih ahli hisab di teras atau di luar, maupun yang hadir di media live streaming, ya, kami sampaikan terima kasih semuanya. Rekan-rekan sekalian, yang kedua, sebelum saya menyampaikan sesuatu, izinkan saya tadi ada yang nyentil saya, Bapak Pembina, Pak Bambang, Pak Nuk, Pak, kok koyo duwe gawe ae, mainnya di mana RAT kok ning gedung. Lah saya sampaikan, lah ini kan keputusan rapat anggota. Nek enggak saya laksanakan ya nanti saya salah gitu. Lah kadung ditoto kursine sakmene renek sing lenggahi. Insya Allah sekarang gak ada yang lenggahi, tapi nanti pembagian hadiah penuh ini Pak Bambang ya. Karena kita sepakat nanti hadiah utama ini yang sudah disediakan oleh rekan-rekan ini yang membiayai panjenengan semua. Nggih, Mas Pras, ini yang beli bukan saya tapi yang beli kita semua, nanti dibagi semua. Lalu kemarin ada usul semua yang hadiah utama ini nanti semuanya berhak untuk memperebutkan. Yang enggak berhak merebutkan itu door prize, payung dan apa tadi itu yang nanti dibagikan. Ya. Tapi semuanya tetap berhak ini, termasuk Bu Is. Saya matur nuwun hadir, nggih, menyemangati saya Bu Is, sesama pensiunan gitu kan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teriring ucapan terima kasih dan penghargaan. Izinkan dalam kesempatan ini kira-kira 5 menit saya ingin menyampaikan pokok-pokok laporan. Mohon Mas Vivit bisa ditampilkan. Jadi laporan sudah kami sampaikan semuanya kepada rekan-rekan sekalian lewat buku, tapi izinkan saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa poin yang mungkin sudah kita sepakati bersama, bahwa selama 5 tahun kita ini, lanjut Mas Ibit, selama 5 tahun usaha bersama yang kita lakukan ini, yang sudah kita laporkan senantiasa setiap tahun kepada Bapak Pembina kita, Pak Bambang, maupun Pak Margiono, pimpinan Dikopinda maupun PKPRI. Usaha kita ini bersama ini sebagaimana ketentuan yang berlaku, sebagaimana peraturan pemerintah yang berlaku, sebagaimana regulasi-regulasi yang berlaku pada koperasi, usaha kita ada 2, transaksi pelayanan dan transaksi bisnis. Transaksi pelayanan kita yaitu transaksi dari, oleh, dan untuk anggota, sebagai gerakan saling tolong-menolong yang tidak mencari untung dari pemiliknya sendiri. Transaksi pelayanan ini usahanya hanya satu, yaitu usaha simpan pinjam. Dan usaha simpan pinjam ini memang usaha yang bukan bisnis karena ketentuan yang berlaku hari ini. Sedangkan transaksi bisnisnya ada 3 yang kita lakukan, yaitu usaha pertokoan, usaha fotokopi, dan ditambah lagi 1 persewaan gedung. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebagaimana dipahami juga oleh rekan-rekan, bahwa kita bersama ketika kita mampu mengumpulkan simpanan untuk membeli gedung. Hari ini kita punya gedung di Jalan Padi, gedung dan tanahnya. Nah, sampai saat ini gedung dan tanah itu memang belum dimanfaatkan secara maksimal setahun ini, tetapi gedung ini kita sewakan, masih ada yang nyewa. Karena itu menjadi transaksi bisnis dan penghasilan kita. Ada 3, usaha pertokoan, usaha fotokopi, dan persewaan gedung dari gedung yang kita miliki bersama, gedung seluruh milik anggota yang ada di Jalan Padang Padi. Lanjut. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kami ingin sampaikan sebagaimana rinciannya ada di laporan, bahwa ketika bersama-sama merawat, mengelola usaha bersama, baik usaha transaksi pelayanan maupun transaksi bisnis ini, sumber biayanya ada 2.
Sumber biaya yang pertama itu berasal dari anggota sendiri, sebagaimana ketentuan yang berlaku, kita catat sebagai simpanan pembiayaan anggota. Ini adalah simpanan yang kita kumpulkan bersama untuk membiayai bersama. Tahun 2023 ini terkumpul simpanan pembiayaan anggota itu sebagaimana laporan kami ada di slide juga, itu sejumlah 1.992.620.407 rupiah. Itulah simpanan yang kita kumpulkan bersama untuk biaya kita bersama. Selain dari simpanan pembiayaan anggota, biaya untuk transaksi-transaksi yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan, juga dari pendapatan transaksi bisnis yang kami sampaikan tadi. Nah, dari transaksi bisnis ini memang masih kecil, ya, belum menjadi usaha bisnis yang besar, tapi insya Allah ke depan ketika kita bersama-sama kompak, transaksi bisnis ini mari kita kembangkan bersama. Saat ini transaksi bisnis, pendapatan dari transaksi bisnis yang kita lakukan bersama, itu yang pertama dari hasil penjualan toko. Toko hasilnya 1 tahun 13.798.287. Kok kecil ya? Memang itu faktanya. Toko kita itu atas uluran tangan yang baik dari Bapak Pembina, kita itu dapat dapat ruangan yang ada di belakang pemerintah kota yang dekat garasi itu, garasi mobil itu, di situ kita pakai karena masih kecil. Mudah-mudahan ke depan ketika gedung kita di Padang Padi itu sudah layak direnovasi, tokonya bisa pindah ke sana, bisa melayani masyarakat. Harapannya penghasilannya semakin besar. Yang kedua, dari hasil penjualan fotokopi. Fotokopi ini juga masih ada di kantor yang ada di pemerintah kota. Jadi yang melayani terbatas. Kalau nanti fotokopinya sudah pindah ke gedung kita di Padang Padi, insya Allah akan menghasilkan lebih banyak karena di sana banyak sekolah, banyak masyarakat yang membutuhkan fotokopi. Nah, tahun 2023 hasil pelayanan atau penjualan fotokopi kita itu mendapatkan penghasilan 5.779.334. Selain itu, karena kita juga ada dana yang kita simpan di bank, kita mendapat penghasilan dari bunga bank. Tetapi juga masih kecil karena simpanan kita juga simpanan yang tidak besar. Bunga bank yang kita terima selama tahun 2023 ada 3.525.166. Selain itu kita juga mendapatkan pendapatan sewa yang mulai tahun kemarin, tahun ini sudah kita sewakan. Pendapatan sewa aset dari gedung di Padang Padi tahun ini, tahun 2023 kita menerima pendapatan sewa aset gedung kita itu 15 juta. Lalu ada SHU yang kita terima dari PKPRI itu 5.861.000 rupiah. Itulah sumber biaya kita. Yang pertama dari simpanan pembiayaan anggota 1.992.620.407 juta, dan sumber biaya yang lain dari pendapatan transaksi bisnis kita yang saya sampaikan tadi. Itulah modal kita yang pertama. Sekarang dari keanggotaan. Monggo lanjut Mas Ipit. Mas Ipit dilanjut. Jumlah anggota kita sebagai modal, karena modal koperasi itu kan bukan modal uang sebetulnya, tapi modalnya adalah kumpulan orang. Semakin banyak yang berkumpul, koperasi semakin kuat. Itu. Nah, jumlah anggota kita tahun 2023 rinciannya ada di buku yang sudah kami bagikan. Awal tahun anggota kita tuh 1.236. Lalu masuk
42, keluar karena pensiun dan pindah itu ada 110. Jadi pada akhir tahun 2023 anggota kita itu, kita bersama yang berkumpul di Joyoboyo ini sebagai kumpulan orang yang melakukan usaha bersama, jumlahnya 1168. Termasuk yang pensiunan, Bu Is yang hadir hari ini. Termasuk di sini Bu Is masih dicatat di sini. Lalu itu modal kumpulan orang. Modal dalam artian dana sebagaimana di laporan kami itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib pinjam, dana cadangan, modal donasi, ada cadangan risiko, cadangan pengembangan usaha, cadangan pengembangan kantor, simpanan partisipasi pengembangan usaha. Itu ada di laporan, saya tidak akan sampaikan. Lanjut Mas Sifit. Itu jumlahnya 12 miliar 56.037.697. Itulah modal kita yang terjadi simpanan dan cadangan yang kita kumpulkan bersama, dan ini adalah milik kita bersama. Itu ada 12 miliar. Lalu sampai akhir tahun 2023 ini aset kita hari ini itu jumlahnya mencapai 17 miliar 282 juta 91.548. Alhamdulillah karena kebersamaan kita menghimpun bersama-sama, aset ini memang berkembang. Kalau tahun lalu 15 miliar, sekarang 17 miliar. Termasuk ketika kita sudah mempunyai gedung dan tanah di Jalan Padang Padi. Nah, aset 17 miliar itu terdiri dari tanah dan bangunan yang kita beli bersama-sama dengan simpanan yang kita himpun bersama, itu senilai buku 2,8 miliar. Lalu modal sendiri, simpanan-simpanan tadi yang kita himpun, itu ada 12 miliar 56.037.697 rupiah. Lalu simpanan lain di luar modal dan pinjaman ada 2 miliar 307.634.695. Lalu kita juga punya tabungan dari akumulasi penyusutan aset. Kita punya aset. Aset itu kita susutkan, dan susutan ini berjumlah 118.419.156. Inilah aset yang kita miliki. Ada yang berwujud aset tetap, gedung dan bangunan, dan modal baik dari simpanan, baik dari tabungan penyusutan aset. Semuanya ada 17 miliar. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa terus berkembang. Kenapa saya yakin ini berkembang? Karena modalnya itu sebetulnya tidak dari mana-mana, dari anggota. Dan anggota setiap saat menambah SAU ini. Dan kami selaku pengurus sesuai amanat, kami mencoba sesuai kemampuan yang ada di pengurus merawat dan menjaga aset kita bersama ini. Semoga ini menjadi barokah untuk kesejahteraan kita bersama. Yang selanjutnya, yang terakhir kami ingin sampaikan, lanjut Mas Ifit, yaitu usaha kita, usaha pelayanan kita itu, usaha dari, oleh, dan untuk itu. Kalau usaha bisnisnya sudah kami sampaikan tadi, dari toko, fotokopi, dan lain-lain. Sekarang transaksi pelayanan dari, oleh, dan untuk itu ada yang terkait dengan pelayanan kebutuhan bersama. Itu ada kebutuhan uang yang kita layani bersama-sama. Karena tahun 2023 ada teman-teman yang mendapatkan pelayanan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi kita bersama itu jumlahnya 441 anggota dengan nilai yang
kita pakai bersama untuk saling melayani itu 13 miliar 559 juta rupiah. Ada 13 miliar. Mari kita berbangga karena ini kita bisa melayani untuk kepentingan kita, sumbernya juga dari simpanan kita. Tidak dari mana-mana. Lalu ada kebutuhan barang yang juga dibutuhkan sesama anggota, kita butuhkan bersama. Ini kita layani 142 anggota, nilainya 1 miliar 75 juta. Lalu kebutuhan sebrak, karena ada kebutuhan uang yang mendadak, yang kita sepakati bersama, kalau mendadak kita bisa sebrak. Dari mana? Dari koperasi. Dari koperasi itu duitnya siapa? Ya duit kita bersama. Ini untuk tahun 2023 yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dana sebrak itu ada 391 anggota dengan nilai pelayanan 766 juta 150 rupiah. Nah, inilah yang kita lakukan dari kita, oleh kita, dan kita pakai bersama. Selain itu ada kesejahteraan yang kita sepakati bersama dari uang yang kita kumpulkan, dari simpanan pembiayaan yang kita kumpulkan, dikembalikan lagi dalam bentuk tunjangan hari raya, baik Idul Fitri maupun Natal. Itu tahun 2023 ini yang mendapatkan tunjangan hari raya dan Natal itu 1.231 anggota dengan nilai 325.800.000. Lalu juga ada bantuan untuk kesehatan bagi rekan-rekan yang sakit sampai rawat inap, sebagaimana kesepakatan kita bersama, itu ada 4 orang. Alhamdulillah, dari 1.200 yang sakit hanya 4. Jadi kita alhamdulillah semua sehat. Nah, ada 4 ini nilainya bantuan biaya kesehatan ini 2 juta. Lalu ada tali asih purna tugas. Ada teman-teman yang sudah purna tugas menyatakan diri keluar. Sebaiknya ya harapan kami tetap aja lah berkumpul di sini seperti Bu Is atau yang lain berkumpul silaturahmi ya Bu Is. Nah Bu Isna ini. Kenapa saya pikir tok Bu Isna ini aja Pak Nuk ada apa? Yang saya kenal ini, yang lain belum kenal gitu. Namanya ndak hafal. Karena Bu Is ini guru saya, jadi saya hafal gitu kan. Ini tali AC untuk purna tugas itu ada 60 anggota. Jumlahnya 18 juta. Bu Is belum dapat karena masih jadi anggota. Jangan keluar ya Bu Is dan teman-teman yang lain gitu. Lalu ada santunan yang meninggal dunia itu ada 8 orang. Alhamdulillah dari 1.200 yang kapundut yang dipanggil kembali ke hadirat Ilahi itu hanya 8. Jadi kita semuanya tetap bisa berkumpul di sini. 8 orang itu nilainya 4 juta. Lalu ada yang terakhir yaitu beasiswa bagi putra-putra anggota. Beasiswa ini untuk tahun 2023 ini akan disampaikan kepada 62 anak anggota, putra-putra dari anggota dengan nilai 30 juta. Kenapa kok hanya 30 juta, kok enggak 1 miliar? Karena yang disepakati rapat anggota hanya 30 juta. Lah monggo kalau tahun depan diusulkan supaya makin banyak jadi 100 juta, monggo itu nanti di rapat anggota rencana kerja kita sepakati bersama-sama. Baiklah, yang terakhir Mas Sipit. Yang terakhir. Nah, sekarang dari hasil perhitungan usaha. Dari usaha yang kita lakukan, dari sumber pembiayaan yang kita kumpulkan tadi, baik yang berasal dari anggota maupun dari transaksi bisnis kita, itu dari transaksi pelayanan yang dari saldo, dari simpanan itu, simpanan biaya anggota yang terkumpul 1,9 miliar, tadi yang saya sampaikan, setelah dikurangi biaya-biaya yang kita pakai, baik untuk santunan, baik untuk
tunjangan hari raya atau Natal, baik untuk santunan yang meninggal dan lain-lain, maupun untuk biaya-biaya rapat, transport dan lain-lain, masih tersisa 776.740.419. Ini yang nanti juga akan kita bagikan kembali kepada rekan-rekan anggota. Selain itu, dari transaksi bisnis kita mendapatkan laba. Kalau bisnis kan laba. Setelah dikurangi pajak, jadi kita juga tetap bayar pajak, karena transaksi bisnis harus bayar pajak, itu harus, dan Joyoboyo harus tetap taat. Dari transaksi bisnis yang kita lakukan, ada laba setelah bayar pajak dan lain-lain, itu ada 36.984.512 rupiah. Itu juga nanti yang akan kita bagikan kepada seluruh anggota. Nah, rekan-rekan sekalian, yang terakhir kami sampaikan, kalau tadi ada simpanan-simpanan dari modal, dari anggota dan lain-lain, kami ingin sampaikan bahwa itu memang tidak kita laporkan di dalam buku, tetapi setiap anggota mendapatkan laporan berapa simpanannya dalam bentuk warna biru yang disebarkan langsung kepada seluruh anggota. Misalnya ada anggota yang belum menerima karena ketelisut, karena melayani 1.200 itu kadang-kadang yang ketelisut, gitu, bisa langsung ke sekretariat untuk minta berapa sebetulnya simpanan saya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu yang dapat kami laporkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pak Manto, saya boleh berpantun sebentar, ya. Kalau ada galah jangan dipakai mengambil buah mana lagi. Kalau ada kata salah, mohon maaf, jangan dimasukkan di dalam hati. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, saya lupa, kami mohon Pak Bambang berkenan untuk membuka ini. Rapat ini kalau dibuka ditandai dengan senyum Pak Bambang, rasanya dingin gini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Manto. Baik, disampaikan terima kasih Bapak Nugroho atas laporan kegiatan tentang RAT pada pagi hari ini.